Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan dalam suasana sukacita kita akan menjalani hari ini. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 16. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Sai murumaringanan maaka pengajaran ni Kristus tu bagasan rohamunu, jana dilehen pasu-pasuna dihamu mardapot-dapot. Mersi ajar-ajaran mahamu jana mersi paingotan sama lomun. Ende hon hamu masmur puji-pujian, kopiaka ende partondion tu Tuhan. Mardongan hatari makasion sian bagasar rohamunu, marende mahamu tu dewata." Dalam bahasa Indonesia, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat pengajaran dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada nyanyian sekolah minggu yang mengatakan hati-hati gunakan mulutmu. Artinya, ketika kita mengungkapkan segala sesuatu adalah harus memiliki hati-hati. Firman Tuhan kali ini yang dituliskan oleh Paulus kepada Kolose bukan hanya mengatakan berhati-hati, namun hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Yang dikatakan adalah perkataan Kristus. Perkataan Kristus adalah perkataan kasih. Perkataan Kristus adalah perkataan hikmat. Perkataan Kristus adalah perkataan kebijaksanaan, sehingga kasih, hikmat, dan kebijaksanaan harus menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa perkataan itu berdampak besar bagi kehidupan seseorang, apabila kita mengungkapkan sesuatu itu banyak dampaknya. Dan sebuah penelitian psikologi yang dilakukan oleh seorang ahli psikologi di Jepang, dia mengatakan bahwa ketika kita mengatakan kepada sesuatu, maka dampaknya besar kepada sesuatu itu. Penelitian yang dilakukannya adalah dia mencoba air bekas pencucian daripada beras ditaruh di sebuah wadah. Kemudian dengan wadah yang satu, kemudian diambil lagi air beras dan ditaruh kepada air wadah yang satu lagi, sehingga ada dua wadah. Wadah yang satu selalu dikatakan perkataan-perkataan negatif, dan yang satu lagi selalu perkataan-perkataan yang positif. Artinya, ketika seorang yang melakukan praktek itu, dia mengatakan selalu positif kepada wadah beras yang satu, dan yang kedua, perkataan-perkataan positif. Yang terjadi adalah, ternyata apabila wadah itu dikatakan dengan negatif, maka cepat pembusukan yang terjadi. Tapi ketika dia dikatakan dengan wadah yang positif, maka dia akan semakin lama untuk menjadi pembusukan. Ternyata dari penelitian ini mau dikatakan oleh peneliti adalah bahwa ketika kita mengatakan positif, maka akan berdampak baik kepada apa yang kita katakan dan mendengarkan perkataan itu. Dan ketika kita mengatakan yang negatif, maka akan berdampak negatif dan tidak baik kepada yang dikatakan itu. Oleh karena itu, pergunakanlah perkataan Kristus diam di antara kamu sambil mengucap syukur dan menyanyikan mazmur. Artinya, kehidupan kita adalah kehidupan yang berhikmat, mengatakan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Kemudian kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu bersyukur, di mana ada pujian dan penyembahan di dalam segala apa yang kita katakan. Firman ini mau menuntun kepada kehidupan kita. Ketika engkau menggunakan perkataan yang mendidik, perkataan yang membangunlah, dengan demikian orang yang mendengarkannya akan menjadi terinspirasi dan terteguhkan dalam kehidupan mereka. Dan apabila engkau menyadari bahwa perkataan memiliki power, maka gunakanlah power daripada Kristus Yesus, yaitu perkataan Kristus menjadi bagian hidup kita, dan kita melakukannya adalah untuk menjadi memuliakan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami agar perkataan Kristus diam dalam hati kami. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh.
Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, tuntun setiap orang agar tetap dekat dengan Allah. Yang sakit menahun, biarlah Tuhan melawat, menyembuhkan, mengangkat sakit penyakit, sehingga dia semakin pulih dan sembuh. Biarlah tangan Tuhan yang menyembuhkan dan menguatkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.